Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah yang memberikan taufik dan kesempatan kepada kita untuk kembali belajar pada kesempatan kali ini. Ini nikmat yang sangat mewah dan harusnya di hari-hari seperti ini kita semakin bisa mengerti dan menyelami kemewahannya. Di saat banyak saudara kita harus terbaring, harus diisolasi, atau pada saat kita sekarang sedang isolasi, baik mandiri maupun di rumah sakit, dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menambah iman kita dan menjaga iman kita tersebut, itu semakin mewah lagi hadirin. Maka syukurilah. Karena dengan bersyukur itulah nikmat itu Allah akan tambah. Dan sebaliknya kalau kita tidak bersyukur, azab Allah itu sangat pedih hadirin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku. Tapi kalau kalian kufur nikmat, tidak bersyukur, azabku sangat pedih. Ya, marilah kita bersyukur jemaah sekalian. Dan selalu minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Lalu perkuat syahadatain kita, jaga tauhid kita, dan jaga komitmen kita terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu perbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita, qudwah kita, Rasulullah Alaihi Salatu Wassalam. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Imam Nawawi, kembali bersama Riyadhus Shalihin, kembali bersama ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Dan pada kesempatan kali ini kita ingin lebih mendalami doa yang kita kaji kemarin, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Masih ingat
Apa perbedaan wa'fu anna waghfir lana? Sebagaimana yang dijelaskan Al-Imam Ibnu Katsir, beliau menjelaskan bahwa wa'fu anna itu doa, minta ampun dari dosa vertikal. Waghfir lana, minta ampun dari dosa horizontal. Kalau kita pernah nyakitin atau menzolimi atau mencederai atau punya masalah dengan seseorang, minta ampun sama Allah. Dan bukan hanya itu saja, waghfir lana juga mengandung makna kita minta agar dosa kita, aib kita, kesalahan-kesalahan kita, hal-hal yang tidak menyenangkan yang kita lakukan itu ditutup sama Allah, nggak dibongkar, dan kita nggak dipermalukan. Jadi ini penting buat kita nih sebagai pendosa. Semua berdosa, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Jadi minta agar Allah tutup gitu loh. Jangan sampai dibuka, apalagi dibuka di hadapan orang-orang yang kita cintai, di lingkungan kita, dibuka di hadapan anak-anak kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dibuka di hadapan orang tua kita. Itu semua terkandung dalam doa waghfir lana. Waghfir lana. Nah, hadirin Allah muliakan. Lalu warhamna, ya Allah sayangilah kami, rahmati kami. Dan kita sudah jelaskan kok paket warhamna semakin menyempurnakan dan mempersolid paket minta ampun ini. Karena dalam konteks ini kata Al-Imam Ibnu Katsir, warhamna itu ya Allah sayangilah kami sehingga kami nggak jatuh ke kesalahan berikutnya. Kita bisa berhenti dari dosa yang sama. Tentu saja khilaf yang sifatnya humanis, yang sifatnya memang manusiawi nggak bisa kita elakkan. Tapi tentu saja ada dosa-dosa yang nggak ada alasan untuk melakukannya. Nggak bisa dipakai dengan alasan ini kan manusiawi, nggak bisa. Kesyirikan nggak bisa itu. Zina misalnya nggak bisa. Dan lain-lain. Jadi minta rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadirin yang Allah muliakan, ternyata para ulama kita di samping menjelaskan korelasi antara kasih sayang dengan minta ampun, mereka pun meluaskan pembahasan tentang kasih sayang. Dan ini hal yang sangat penting, khususnya di hari-hari ini. Seperti yang dijelaskan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau menyatakan bahwa wa rahmatu yahsulu biha salahul umur. Rahmat Allah itulah kunci agar segala urusan-urusan kita itu jadi baik dan diperbaiki oleh Allah. Nah itu.
Jadi rahmat Allah itulah kunci dari segala urusan-urusan yang lancar, segala masalah-masalah yang terurai, segala problematika yang terpecahkan solusinya. Itu kuncinya adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makna ini pun yang terkandung dalam doa warhamna. Nah, itu warhamna, karena segala kebaikan, segala amal soleh, segala ibadah atau urusan-urusan kita nggak mungkin kita bisa wujudkan hanya dengan kemampuan kita. Itu semua karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Allah Jalla wa Ala. Dan ini yang ditekankan oleh para ulama. Ini yang ditanamkan oleh para ulama. Makanya Al-Imam Ibn Zaid, sebagaimana yang dibawakan Al-Imam At-Tabari, menyatakan la nanalul amala bima amartana bihi wa la tarka ma nahaitana anhu illa birahmatik. Kita ini nggak akan bisa beramal soleh sebagaimana yang Kau perintahkan kita, dan kita nggak bisa meninggalkan yang dilarang oleh Engkau ya Allah kecuali dengan rahmat-Mu. Itu lihat ulama menjelaskan. Jadi ketika kita berdoa warhamna ya Allah, sayangilah aku sehingga aku bisa beramal soleh, sayangilah aku agar aku bisa menjauhi larangan-larangan-Mu, karena beramal soleh dan menjauhi larangan gak akan berhasil kecuali dengan rahmat Allah. Hadirin Allah muliakan, ini pondasi besar, tapi justru banyak di antara kita yang meremehkan kecuali yang dirahmati oleh Allah. Nggak semua tentu saja, tapi coba ketika misalnya kita bicara tentang apa solusi dari permasalahan kita, ada nggak di antara kita yang mengatakan yang pertama rahmat Allah gitu? Kita lagi meeting nih, ada masalah, kita lagi brainstorming misalnya, lalu salah satu bilang, apa ide? Gimana kita bisa keluar dari kondisi seperti ini? Tolong kasih masukan, bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan ini? Siapa di antara kita sekali aja seumur hidup ketika rapat kayak begitu tuh, saya Pak, ya, yang pertama, saya cuma tahu yang pertama doang Pak, yang selanjutnya yang lain ya, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ah gitu. Siapa di antara kita pernah ngalamin gitu? Ngumpul keluarga gitu ya, ini keluarga kita punya masalah, apa solusinya? Apa kuncinya nih biar kita bisa keluar dari ini semua? Oke, yang pertama kuncinya rahmat Allah Jalla wa Ala. Baru yang kedua, yang ketiga, kita harus minta pertolongan, kita harus banyak ibadah. Lalu coba saya bicara dengan dia, kamu coba jalur A, Anda jalur B, saya coba jalur C. Nanti kita evaluasi lagi. Seringkali kita nih langsung masuk ke hal teknis, lupa bahwa tadi ar-rahmatu yahsulu biha salahul umur, kata para ulama, bahwa rahmat Allah, dengan rahmat itulah segala urusan itu jadi baik. Dan di sebagian tempat kalau solusinya seperti itu mungkin diketawain, ya gue kayak dengerin khutbah Jumat nih,
ayo dong yang serius dong, yang serius. Kok yang serius dong? Itu serius. Malah dibilang jadi khotib Jumat kita nih. Ya maksudku nih solusi. Ya solusinya tuh pertama rahmat Allah. Itu kunci solusi. Percaya nggak kita hadirin? Makanya doa sama Allah, warhamna, sayangilah aku. Hadirin Allah muliakan. Masalah seribut apapun yang dialami oleh seseorang di sebuah sekolah, kalau dia anak kesayangan Pak Kepala Sekolah dan seluruh guru yang ada di sekolah tersebut, kira-kira aman gak masalahnya? Masalah apapun dalam dunia atau di kampus misalnya, tapi kalau dia kesalangan Pak Rektor, Pak Dekan, dan semua guru, kira-kira masalahnya secara teknis bisa diselesaikan apa enggak? Kesalahan besar yang dilakukan seorang anak, tapi dia anak kesayangan orang tua kita nih, kira-kira diusir nggak sama orang tua atau dibantu? Ya kamu bilang dong sama papa. Oh cuman masa cuman gitu. Iya parah nih pak. Udah. Papanya telepon, tangan kanannya, si fulan ini ada masalah, siap perintah, bisa dikondisikan, siap, bisa, insya Allah. Ya udah selesai, udah selesai. Oh cuman gitu aja pak. Iya. Oh saya pikir mau kiamat besok. Loh sekarang ini hari Senin mas, besok tuh hari Selasa, nggak mungkin kiamat hari Selasa. Jadi hadirin yang Allah muliakan, nah itu baru di antar makhluk. Gimana kalau kita disayang sama Allah? Kenapa kita mikir nggak sejauh itu sih? Kok kita nggak mikir sejauh itu? Subhanallah. Itu Allah turunkan kasih sayangnya ke dunia itu cuman satu rahmat dari 100 rahmat, sebagaimana hadis Bukhari, inna lillahi mi'ata rahmatin, Allah tuh punya 100 rahmat, anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal ins wal bahaim wal hawam. Lalu Allah turunkan satu rahmat aja di antara jin, manusia, hewan, dan lain sebagainya. Itu kita bisa lihat pemandangan-pemandangan yang luar biasa, cuman satu. Pernah ngelihat orang nenteng sepatu kesayangannya warna putih karena ngelewatin tanah merah yang becek? Bayangkan, dia korbankan kakinya demi itu sepatu, seakan-akan itu sepatu lebih mahal daripada jempol kakinya. Itu kenapa dia bisa korban itu? Karena ini sepatu kesayangan, itu bisa dijagain tuh. Allahu Akbar. Mas, kayaknya dunia udah kebalik deh mas. Kenapa? Itu kenapa sepatu yang ditenteng? Sepatu kan buat di kaki, ini tanah merah, lo nggak ngelihat apa? Ya emang fungsinya sepatu itu melindungi kaki. Enggak sayang. Ini sepatu ini mahal, limited, gitu lah.
Di dunia cuma ada 10 pasang gitu. Saya tuh pernah beli sendal ban truk tuh, hadirin, itu juga limited. Di dunia mungkin cuman yang pakai ban itu, bahan baku ban yang itu tuh, itu cuma ada 5 pasang aja. Saya pernah beli itu dulu, itu nggak ada masalah di Tanah Merah, benar, dari ban truk, murah harganya tuh, berapa ya dulu kita beli itu pakai, itu limited juga. Orang New York nggak punya sendal kayak begituan. Tapi kenapa tuh sepatunya dijinjing-jinjing itu loh, sayang sama sepatunya, sayang. Masya Allah, itu baru antar manusia, itu baru fenomena di tengah-tengah manusia yang cuma dapat satu rahmat. Lalu bagaimana dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Makanya hadirin yang Allah muliakan, salah satu yang kita butuhkan di hari-hari ini adalah mempelajari, meresapi, dan meyakini rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak di antara kita. Kalau nggak stres terus kita tiap hari ini, hadirin. Sebagian kita itu tadi sirene ambulan nggak berhenti tiap hari sekarang. Yang rumahnya dekat speaker, pengumuman yang sakit, kematian, itu hampir tiap hari sekarang. Akhirnya kita lupa mengingat rahmat Allah Jalla wa'ala. Padahal ini kekuatan besar untuk menjalani hari-hari yang tidak mudah ini, kecuali dimudahkan oleh Allah. Makanya sekali lagi, jangan lupa baca ini ayat tiap hari, baca, lalu renungkan, warhamna, ya Allah sayangilah aku ya Allah, perbaiki segala urusanku. Karena rahmat Allah mencakup segala kondisi, hadirin, termasuk di hari-hari di mana angka begitu tinggi. Kan Allah berfirman dalam surat Al-A'raf 156, wa rahmati wasi'at kulla syai', wa rahmati wasi'at kulla syai'. Coba renungkan ayat ini. Qala adzabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'. Allah berfirman, azabku akan terkena orang yang aku kehendaki saja, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Allahu Akbar. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Allah juga berfirman dalam surat Ghafir ayat 7, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rabbana, wahai Rabb kami, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmumu itu mencakup segala sesuatu. Lihat rahmat dan ilmu, hadirin. Ini pasangan yang sangat epik. Karena sayang tanpa ilmu itu fatal, jemaah. Catat baik-baik. Sayang tanpa ilmu fatal.
Betapa banyak anak-anak manja itu lahir dari kasih sayang, bukan kebencian. Kok bisa? Ya karena sayangnya tanpa ilmu. Ada banyak anak-anak tumbuh menjadi orang yang lemah, orang yang cengeng, bahkan orang yang durhaka, justru lahir dari kasih sayang, bukan lahir dari kebencian. Lahir dari kasih sayang, tapi kasih sayang tanpa ilmu. Akhirnya tuh anak dimanjain, akhirnya overprotecting ke dia, akhirnya dia jadi lemah, akhirnya dia jadi durhaka sama orang tuanya. Pernah lihat ada anak dibelikan baju, kaos gitu, dibuang. Sama ibunya dibelikan baju, kaos, dibuang. Hadir. Aku nggak mau yang itu kan, aku kan maunya brand ini. Ya Allah, kenapa tuh dibuang? Kurang kasih sayang. Kasih sayang tanpa ilmu. Adapun Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kembali orang-orang beriman itu sangat yakin. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, rahmat, kasih sayangmu dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Disinilah yang menjadi missing link bagi banyak manusia. Karena ilmunya manusia itu pendek, ilmunya manusia itu terbatas, ilmunya manusia itu sedikit. Nah, pendeknya ilmu kita, sedikitnya ilmu kita, sering salah menyimpulkan. Di antaranya contoh, seringkali karena pendeknya ilmu kita, kita berpikir bahwa dapat uang itu atau punya uang adalah simbol kasih sayang. Nggak punya uang itu adalah simbol nggak disayang. Akhirnya ketika sekarang hari-hari ini kita lagi nggak punya duit, hidup kita susah, oh berarti Allah nggak sayang lagi sama aku. Buat apa aku sholat? Ya itu kesalahan. Sebagaimana anak kelas 1 SD seringkali nggak mengerti apa yang dilakukan anak kelas 1 SMA. Kenapa sih tuh kakak gue begitu, bingung gue tuh. Ya karena beda ilmu. Sebagaimana seringkali pasien itu nggak ngerti tentang manfaat treatment seorang profesor, ya karena beda ilmu. Makanya dibutuhkan kita beriman nggak bahwa rahmat, kasih sayang, dan ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Itu jamaah. Hadirin yang Allah muliakan. Makanya kata Nabi SAW, beliau menyampaikan dalam hadits riwayat Imam Muslim, walau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmah ma qanita min jannatihi ahadun.
Dan apabila orang kafir itu mengetahui rahmat dan kasih sayang yang ada di sisi Allah, maka tidak ada satupun orang yang putus asa masuk ke surganya. Gak ada yang putus asa. Karena separah apapun kesalahan, ia tahu, ia yakin, ia punya Rob yang begitu sayang sama dia, dan sayangnya kepada dia dengan mudah menghapuskan dosa-dosanya dia jika dia mau kembali kepada Allah, jika dia mau bertobat kepada Allah, jika dia mau luju ilallah, kembali kepada Allah. Tapi kita ini buruk sangka sama Allah, banyak protes sama Allah, karena kita nggak tahu seberapa besar rahmat Allah kepada kita, dan kita lupa, atau mungkin kita emang belum tahu bahwa kasih sayang itu senantiasa berdampingan dan berbalut dengan ilmu. Hadirin, betapa banyak anak itu salah paham terhadap kebijakan dan ketetapan sang ibu, dan tuh anak berpikir dia dibatas-batasi, dia dilarang-larang, dia dibelenggu, padahal tidaklah peraturan dan ketetapan dan kebijakan itu ibunya buat semata-mata karena sayang sama dia. Dan sayangnya sang ibu kepada dia itu dibalut dengan ilmu. Tapi si anak ilmunya belum nyampe, makanya dia marah dan dia katakan, mama jahat, mama jahat, mama jahat, mama udah gak sayang lagi sama aku. Kita kan cuman bisa tersenyum lucu aja ya. Ya Allah, kalau tuh mamanya gak sayang lagi, ya dari kemarin udah dibuang kali itu anak, kan gitu hadirin, atau dijual. Tapi kan anak kita belum bisa berpikir seperti itu. Maka ketika kita sebagai insan protes sama Allah, kesel sama Allah, yaitu madhabnya anak kecil udah, yang nggak ngerti bahwa Robnya itu sayang sama dia, dan sayangnya itu dibalut dengan ilmu. Makanya hadirin, aku udah baca kok doa ini Ustaz, tapi tetap aja kondisiku begini. Jamaah, Allah nggak pernah salah, dan Nabi udah menjelaskan. Ada hadits Abu Hurairah, ada hadits Ibnu Abbas. Kalau kita baca doa ini, wa'fu anna waghfir lana warhamna, itu Allah ijabah. Ketika kita minta, ya Allah sayangilah aku, Allah ijabah, Allah sayang sama kita. Tapi sayangnya Allah sekali lagi dibalut dengan ilmu. Allah ingin yang terbaik buat kita, dan seringkali jalan yang terbaik itu memang gak mudah. Seringkali pilihan Allah yang lahir dari kasih sayang dan ilmu tersebut gak kita sukai, gak kita inginkan, karena kekurangan ilmu kita. Seperti anak kecil tadi, udah jelas-jelas dia pilek, flu, masih minta es krim nih anak. Kenapa? Karena nggak ngerti, ilmunya tuh nggak ngerti bahwa es krim itu bisa
membuat kondisi menjadi lebih buruk. Benar nggak sih? Benar ya? Memicu alergi dingin. Itu memicu alergi dingin ini sing harus hati-hati, bukan di bidang saya ini. Memicu alergi dingin, masya Allah. Menurut sebagian pakar gitu ya, dilaranglah sama si ibu. Marah tuh anak kecil. Gitu hadirin. Makanya selain kita baca warhamna, kita kuatkan iman kita kepada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini modal besar menghadapi hari-hari ini. Ingat, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Kembali lagi tadi surat Ghafir. Wahai Rabb kami, kasih sayang dan ilmumu mencakup segala sesuatu, segala kondisi, termasuk ketika kondisi pandemi, termasuk ketika kondisi angka sedang tinggi-tinggi. Sebagaimana ini pun juga bukan pembenaran atau justifikasi kita suka-suka, karena kita diperintahkan untuk ikhtiar dan mengikuti sunnah Nabi SAW dalam kondisi wabah. Tapi setelah kita berjuang, berusaha, melakukan ikhtiar semaksimal mungkin, dan segera beristighfar dan bertobat ketika ada lupa dan lalai, semua proses itu senantiasa dibarengi dengan keyakinan bahwa semua ini pasti tidak luput dari kasih sayang dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita camkan. Ini yang perlu kita renungkan. Harapan itu besar, hadirin. Harapan itu besar. Sedikitnya ilmu kita yang sering menciutkan harapan itu. Optimis, hadirin. Minimnya ilmu kita itu yang membuat pesimis. Kita diajarkan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Itu jangan pernah lupa, ini surat Ghafir. Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu engkau meliputi segala sesuatu. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita sedikit gunakan, atau kita gunakan sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan jamaah? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah merahmati Ustadz, tim kaum muslimin dan Imam Nawawi, amin rabbal alamin. Bagaimana Ustadz berusaha tetap menjemput rahmat Allah, berpikir positif serta ridho di tengah hidup yang seperti stuck? Jazakallahu khair Ustadz dan tim. Hadirin yang Allah muliakan, nggak stuck insya Allah, nggak stuck. Kata para ulama, kalau kita sudah bersungguh-sungguh lalu Allah tutup sebuah pintu kebaikan, itu artinya Allah buka pintu kebaikan yang lain.
tapi kita sudah kebawa emosi, udah kebawa galau, seringkali kita kebawa panik, seringkali kita kebawa paranoid kita, atau fokus ke satu titik saja lupa melihat titik-titik yang lain. Maka solusinya baca doa ini, warhamna, ya Allah sayangilah aku. Karena sekali lagi kuncinya ada di rahmat Allah. Perbanyak sholat, perbanyak sholat. Wasta'inu bis sabri was shalah, minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Al-Baqarah 45. Lalu sabar, coba lagi, jangan pernah nyerah. Sabar itu jamaah, pasangannya adalah keberuntungan, bukan kerugian gitu. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sabar dan kuatkan kesabaran, tetap di pos, bertakwa agar kalian beruntung. Kan itu Ali Imran ayat terakhir. Jadi sabar itu pasangannya selalu keberuntungan. Allah ta'ala misal. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat dan mengampuni segala khilaf untuk Al-Imam Nawawi dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Juga untuk Ustadz, tim keluarga, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mudahkan Ustadz untuk menjawab semua pertanyaan. Amin. Menjawab semua pertanyaan nggak mungkin hadirin. Menjawab semua pertanyaan nanti saya jelaskan insyaallah. Afan izin bertanya, Ustadz, apakah doa ini bisa digunakan untuk kita yang punya masalah dengan seseorang lalu kita segan untuk minta maaf? Apakah doa ini bisa mencukupinya? Kita punya masalah dengan manusia, ketika kita punya masalah dengan manusia harus diselesaikan di dunia. Ya, makasih banyak atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, Al-Imam Abdullah bin Mas'ud salah satu sahabat Nabi SAW, ulama, itu beliau menyampaikan, man aftan nas fi kulli ma yas'alunahu anhu fahuwa majnun. Ini bukan kata saya ya, saya hanya nukil aja. Dan kita semua sepakat tentang kebaikan Abdullah bin Mas'ud, ilmunya Abdullah bin Mas'ud, dan kehebatan beliau. Dan beliau ada sahabat Nabi SAW. Kata beliau, barang siapa yang memberikan fatwa atau menjawab atau menjelaskan kepada manusia, menjawab seluruh pertanyaan yang disampaikan, menjawab seluruh pertanyaan, fahuwa majnun, maka dia gila, kata Abdullah bin Mas'ud. Kalau ada orang menjawab seluruh pertanyaan, kata Abdullah bin Mas'ud, gila. Kenapa? Karena orang nggak mungkin tahu semuanya, hadirin.
ngejawab pertanyaan tuh beratnya minta ampun dalam ilmu usul fikih. Kata Sufyan dalam Sifatul Fatwa, adraktul fuqaha wa hum yakrahuna an yujibu fil masail wal futya hatta la yajidu budda min an yuftu. Saya tuh ketemu dengan ulama-ulama, kata beliau, mereka tuh tidak suka berfatwa, tidak suka menjawab sampai benar-benar nggak ada opsi lain untuk menjawab, maka mereka menjawab. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu menjawab pertanyaan itu tanggung jawabnya besar di hari kiamat, berat, apalagi kalau salah. Mereka tuh khawatir salah, dan sehingga mereka tuh berharap saudara mereka bisa menjawab pertanyaan itu. Jadi mereka baru menjawab kalau hanya ada satu opsi, itu hanya ada mereka yang bisa untuk menjawab. Kalau ternyata masih ada orang lain, mereka mempersilahkan orang lain menjawab. Kalau ada ulama lain, mereka mempersilahkan ulama lain menjawab. Kalau masih ada ahli ilmu lain, mereka tuh senang banget kalau ahli ilmu itu yang menjawab. Lihat bagaimana waraknya ahli ilmu. Lihat bahwa ini bukan tentang cari panggung atau dapat panggung. Ini tentang ibra'udz dzimmah. Ini tentang menunaikan kewajiban dan berharap selamat pada hari kiamat. Jadi bagi mereka, kalau ada yang bisa jawab selain mereka, mereka senang. Jadi kalau mereka tuh lihat, oh ada ahli ilmu yang lain yang ngejawab, yang tampil, senang mereka, alhamdulillah. Jadi bukan dihasati, enggak, senang. Al-Barra, sahabat Nabi SAW, beliau mengatakan, laqad ra'aitu thalatha mi'atin min ashabi Badar. Aku melihat 300 sahabat yang ikut perang Badar. Ma fihi min ahadin illa wa huwa yuhibbu an yakfiyahu sahibuhul futya. Semua mereka alumni perang Badar itu kan sahabat-sahabat pilihan, hadirin. Semua mereka tidak ada seorang pun kecuali berharap saudaranya atau sahabatnya yang maju untuk menjawab pertanyaan, yang maju untuk menjawab pertanyaan. Bukan pelit, nggak mau bagi-bagi ilmu ya kan. Makanya artinya kalau udah ada orang lain yang maju, alhamdulillah, ilmu kan juga tersebar. Tapi jadi bukan harus saya. Dan sekali lagi, jawab pertanyaan itu nggak mudah. Jawab pertanyaan ini berat, apalagi orang kaya saya yang pas-pasan begini ilmunya. Nasallallahu alaihi. Jadi kalau memang kita tahu, maka itu amanat untuk disampaikan, dan bukan berarti para ulama kita itu nggak mau berfatwa, nggak mau bagi-bagi ilmu, nggak mau share atau pelit, enggak. Makanya kan mereka berharap ilmu itu tetap sampai. Tapi saya lebih suka kalau melalui saudara saya gitu, karena berat pertanggungjawabannya itu mereka. Oke, kita masuk ke pertanyaannya. Itu sekilas. Jadi semoga Allah memudahkan Ustaz untuk menjawab semua pertanyaan. Itu tidak sesuai dengan kaidah, itu maksud saya. Kaidah yang diajarkan para ulama khususnya dalam ilmu usul fikih, dalam bab fatwa. Sesi tanya jawab itu ada rumusnya, hadirin. Ada rumusnya. Itu dipelajari khusus
dalam ilmu usul fikih, dalam bab futya, dalam bab ifta wal istifta, dan ada buku khusus tentang masalah ini, dan bukunya bukan satu dua buku, ada banyak buku. Itu menunjukkan ini masalah besar. Allah ta'ala alam. Dan rahimallahu mar'an arafa qadra nafsih, kata para ulama, semoga Allah merahmati orang yang tahu kapasitas dirinya. Dan jelas bukan kapasitasnya menjawab semua pertanyaan, tapi semoga bisa jawab pertanyaan ini dengan taufik dari Allah SWT dengan segala keterbatasan. Afwan izin bertanya, Ustadz, apakah doa ini bisa digunakan untuk kita yang punya masalah dengan seseorang lalu kita segan untuk meminta maaf? Apakah doa ini bisa mencukupinya? Seperti di bab sebelumnya, ketika kita punya masalah dengan manusia harus diselesaikan di dunia. Syukran, jazakallahu khairan, barakallahu fiik wa iyyakum. Terima kasih pertanyaannya. Jawabannya nggak cukup, hadirin. Kita doa ini, kita minta maaf, kecuali kalau kita nggak bisa nemuin dia, mungkin dia sudah meninggal. Insya Allah ini doa yang menjadi solusinya. Tapi kalau kita masih bisa minta maaf, kita harus minta maaf. Sebagaimana syarat taubat yang dijelaskan para ulama, dan juga kita udah belajar dalam Riyadhus Shalihin, dijelaskan Imam Nawawi rahimahullah. Jadi kalau kita bisa minta maaf, kita minta maaf. Tapi kalau kita nggak bisa, karena orang itu menghilang atau meninggal atau nggak bisa dihubungi, atau kita udah berjuang minta maaf nggak dikasih maaf juga oleh dia, kita akui memang dulu tuh saya buat kesalahan fatal sama dia, atau kita bilang, mohon maaf mas, aku memang buat kesalahan fatal, aku memang nggak boleh lakukan itu, aku ngerti, aku nyesel. Pokoknya terus minta maaf, nggak pernah diterima. Sampai kapan? Sampai maksimal terus minta maaf. Maka insya Allah ini bisa jadi solusi, sambil minta maaf, sambil baca wa'fu anna waghfir lana warhamna. Insya Allah Maha Tahu, kita jujur ingin memperbaiki semuanya, tapi kan hati manusia seringkali susah memaafkan. Nah ini solusi. Makanya semua masalah itu ada solusinya, insya Allah. Allah itu sayang sama kita. Ini bisa disampaikan, jazakallahu khairan, semoga bermanfaat dan semoga memberikan taufik kepada kita. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.